Businessman Opinion. Mitra bisnis, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyoroti kondisi masyarakat sipil yang saat ini dinilai mulai tidak sehat dan kurang bersatu akibat penggunaan medsos untuk saling mencaci. Untuk itu, Dasko minta seluruh masyarakat memberi waktu, bersatu dan kompak untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo dalam mewujudkan kesejahteraan. Nah, apa komentar Anda, mitra bisnis, mengenai kondisi masyarakat yang dinilai tidak sehat dan kurang bersatu ini? Silakan berikan komentar Anda melalui live TikTok Pas FM Radio Bisnis atau telepon di 02150918877, WhatsApp call di 0816924924. Sebenarnya kata-kata itu ya mesti berbalik dulu. Segala hal itu kita bicara kan kita refleksi dulu. Kita lakukan apa enggak? Ya. Saya tunjukkan beberapa kata yang tidak bersatu itu yang muncul dari presiden sampai menteri sampai anggota DPR apa ya. Itu pejabat. Anda ngomong satu itu dengungnya luas ya. Kalau rakyat cuma karena unek-unek, karena gundah hati, karena hidup susah, ya ngeluh-ngeluh dikit kan wajar ya. Ini sebenarnya Dasko ini nyari-nyari ya, seolah-olah kalau pemerintah ini tidak berhasil karena kalian tidak bersatu gitu kan. Ini kan ngomongnya dia udah cari kambing hitam ya. Presiden pernah mengatakan ini yang kritikan karena kalah pemilu. Itu bersatu nggak coba? Anda presidennya Republik Indonesia, saya pilihannya si A, si B, si C. Kalau kalah, Anda juga tetap presiden saya akui, saya bayar pajak. Kenapa ngomong begitu? Itu bukan pecah belah. Nah, terus Menteri Purbaya bilangnya, itu cuma kritikan orang miskin katanya. Kan kurang ajar nih. Ngomongin kita miskin baru banyak kritik. Orang kaya enggak punya otaknya. Suruh kita bersatu begitu ya. Terus belum kita bicara yang Sahroni lah, Andis Kahadir lah, yang ngomong-ngomong yang menyakiti masyarakat. Mau bersatu begitu, refleksi dulu Anda semua. Punya otak atau enggak? Punya simpati atau enggak sama rakyat? Masuk BOP tanpa konsultasi, duit rakyat loh. Ya, rakyat kan, masyarakat banyak Indonesia kan mendukung pembasmian penjajahan. Anda masuk ke satu sisi yang imperialis, ya, pakai store duit pula, mau kirim tentara pula. Itu benar. Itu bersatu. Jadi paradoksnya sudah terjadi ya. Bukan cuma, saya kira ya segala hal itu cuma dieksploitasi untuk menjadi kemenangan pemilu. Dulu dia tulis buku Paradoks, kemudian terpilih jadi presiden. Setelah jadi, dia nggak peduli dengan apa yang dia tulis itu ya. Jadi begitu, itu suruh kita bersatu, suruh kita cicing wae, diem doang. Melihat dia habis-habisin anggaran, melihat dia angkat ponakannya jadi deputi gubernur, melihat anak ingusan jadi wapres. Itu bersatu ajarin masyarakat ini belajar yang serius ya, bekerja yang giat supaya naik kelas, bukan dikasih jalan pintas orang dalam. Itu bersatu. Jadi bullshit. Saya kira ya, kalau misalnya kejadian ini berandai-andai ya, bukan harapan ya, tapi kalau kejadian di Iran itu terjadi di kita, saya kira-kira ya, saya prediksi
banyak masyarakat yang bersyukur, ya, bukannya ikut ini, minimal ganti dulu pemerintahan, karena ini udah bikin gerak. Ini udah ada gejala nggak berhasil, ya. Rating kita turun, defisit kita nambah, udah nggak ada way out. Dia ngomong, rakyat karena tidak bersatu, makanya pemerintah ini gagal atau apa ya melaksanakan ini. Ini kan kurang ajar. Jadi kerjanya cuma gitu, cari kambing hitam, ya. Kasihan si itu kambing, ya. Kasihan si kambing. Kasihan si kambing, yang hitam pula yang dituduh-tuduh, kan. Kenapa nggak ada kambing putih gitu, ya? Ya kambing putih mungkin si Akong. Jadi gitu, ya, rakyat dipersepsinya, tapi mau disalahkan pula ke situ, atas kegagalan mereka. Rusak. Makasih. Saya punya pandangan terhadap tema hari ini. Ada dua masalah. Satu, kekuatan daripada medsos, dan satu lagi di Sufmidasko, ya. Pertama, medsos itu adalah satu kekuatan teknologi baru yang berdasarkan informatika dan bisa menjangkau masyarakat begitu cepat dan begitu luas. Media sosial ini tentu menjadi mata sedang dua sisi, ada dua mata. Satu bisa dipakai untuk positif, demikian juga satu bisa dipakai untuk negatif. Jadi tidak bisa sekedar mengatasnamakan media sosial lantas seolah-olah dipakai untuk mengkritik pemerintah, lantas dikatakan ini berdampak tidak mempersatukan masyarakat. Saya kira enggak. Media sosial selalu, apapun, setiap zaman selalu ada sesuatu yang bisa bermanfaat positif, demikian juga bisa bermanfaat negatif. Hanya di penggunanya. Bagaimana memanfaatkan itu untuk kebaikan orang, untuk kebaikan satu bangsa, satu negara. Nah, terhadap isu Sufmidasko, saya pikir gak ada aneh. Beliau mengucapkan gini, karena kan beliau itu kan adalah orang Gerindra. Dan sekarang Pak Prabowo kan adalah ketua partai Gerindra, dan kalau nggak salah Sufmidasko itu sekjen. Jadi kalau dia sedikit cenderung membela pemerintah kan boleh-boleh aja. Yang ingin saya katakan, media sosial saat ini bukan dilihat sebagai satu kekuatan memecah belah bangsa. Ya sesuai tema hari ini tidak. Persoalannya, biasanya orang-orang yang mapan, kelas-kelas menengah, akademis, atau kelas-kelas yang mapan cenderung agak segan bersuara untuk kebaikan negara. Mereka adalah orang-orang yang bisa melihat dari sudut pandang yang lebih akurat terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah, pejabat. Dan kalau mereka mengkritik, saya pikir pejabat harus terima. Nah, sementara yang harus diperhatikan adalah suara-suara yang sekarang cenderung menggerogoti. Oposisi terhadap pemerintah tentu akan memanfaatkan kesempatan. Seperti sekarang kan lagi ribut di Timur Tengah. Mereka cenderung akan muncul memanfaatkan BOP untuk mengkritik pemerintah, juga sekaligus MBG, Tokyo, segala macam. Nah, yang sisi positif mengkritik untuk program pemerintah kalau berdampak atau dimanfaatkan atau diselewengkan. Yang positif akan kritik di situ. Tetapi yang baik kita akan katakan baik yang pemerintah lakukan. Nah, apakah yang menjadi satu pandangan saya terhadap tema hari ini, media sosial tentu bukan dilarang, tetapi hanya dipantau. Pemerintah juga harus bisa kuat memantau mana yang positif, mana yang negatif. Kalau kritik untuk baik buat pemerintah saya kira presiden dan timnya wajib mendengar. Tetapi kalau ada kritik-kritik atau hal-hal yang memecah belah, itu juga kita tidak bisa menyalahkan medsos. Tetapi tentu harus ada tindakan-tindakan pendekatan dan lain-lainnya. Nah, sekarang ini kan era teknologi, benar? Betul. Era import dan era sudah global, ya.
tiga era ini yang dihadapi kita, terutama ya generasi muda ya, anak-anak kita gitu. Nah, ada literasi yang wajib dikuasai supaya tidak menjadi masalah, terutama anak-anak kita gitu. Kalau dulu kalau kita bilang literasi, Mas Anto langsung pasti berpikirnya membaca dan menulis, benar? Abad 20 seperti itu. Kalau orang bilang literasi itu pasti langsung membaca dan menulis. Tapi di era seperti yang saya sebut tadi, literasi itu udah banyak sekarang. Kalau orang bilang literasi, ditanya lebih lanjut, literasi apa? Karena literasi itu kan artinya melek. Ya, bukan lagi membaca dan menulis. Kalau dulu itu langsung dianggap melek huruf. Intinya kita huruf, bisa baca dan bisa nulis gitu. Ya, literasi itu melek. Nah, ada hal yang penting sekali di era seperti yang saya sebut tadi itu, salah satunya adalah sosial literasi. Jadi literasi sosial. Jadi anak-anak itu dan kita semua ini, terutama anak-anak ya, karena ini mereka masih hidupnya masih panjang itu, perlu dibekali literasi sosial. Literasi sosial artinya melek sosial. Kalau dia melek sosial, dia memiliki kemampuan untuk bagaimana namanya sosial kan, artinya berkaitan dengan orang lain, gitu kan, berhubungan dengan orang lain, gitu. Sehingga dia mempunyai kemampuan untuk menjalin suatu hubungan yang baik dengan yang lain, karena kita makhluk sosial, gitu kan, tidak mungkin hidup sendiri. Kemudian dia dalam menjalin hubungan yang baik itu bisa terjadi kalau dia menjalin hubungan yang saling menghormati, menghargai, gitu ya, bisa memahami perasaan orang, berempati, dan seterusnya, gitu ya. Kalau bikin keputusan, ya dia akan memikirkan keputusannya itu bertanggung jawab, penuh tanggung jawab, tidak menimbulkan dampak negatif, gitu ya. Kemudian, ya bagaimana dia selalu memikirkan efeknya, gitu loh. Apa yang dia akan lakukan, dia akan memikirkan efeknya. Kalau emosi, bisa mengendalikan emosi, ya, sehingga tidak berdampak yang buruk. Nah itu orang yang melek sosial. Nah kalau orangnya melek sosial, saya yakin dunia ini damai-damai saja. Itu kan yang diinginkan. Kemudian ada satu lagi literasi, yaitu media literasi. Ya. Sekarang kan kita terpapar dengan era informasi dengan berbagai media. Betul. Dulu cuma koran, radio, televisi. Kalau sekarang kan banyak sekali. Medsosnya ada TikTok, ada ini, ada itu, gitu kan. Kalau seseorang itu dia melek media, dia bisa memahami informasi yang dia terima, apapun medianya. Kemudian dia bisa menganalisa informasi yang dia terima itu, gitu loh. Apakah ini informasi ini benar enggak? Kemudian siapa yang berbicara? Source-nya dia bisa analisa. Apakah berbicaranya bias atau enggak, gitu. Kemudian dia bisa, informasi yang dia sudah bisa analisa itu dia bisa ya mengumumkan opininya, gitu. Jadi singkatnya dia bisa menyaring, dan itu diperlukan. Coba sekarang ini kan media literasi menurut saya buruk sekali, sehingga orang aja apa itu benar salah pokoknya forward aja, turusin aja, gitu. Apalagi hanya berita-berita pendek mungkin ya. Iya kan gitu. Itu karena media literasi buruk, dan sosial literasi juga tadi ya. Orang cenderung ya itu, saya hubungkan dengan caci maki ya. Karena literasi memang nggak ingin menjalin hubungan yang baik. Kalau melakukan sesuatu berdampak negatif dihajar juga, gitu. Ya dua minimal. Banyak literasi yang lainnya seperti digital literasi, kan IT literasi. Tapi saya melihat dalam kaitan topik hari ini, dua literasi ini perlu sekali dipastikan melek, gitu, dikuasai, gitu. Nah, saya ingin menyoroti yang dikatakan oleh Prof. Sumi, ya. Beliau seorang guru besar dan saya sangat respect. Pasti beliau seorang pintar, gitu. Nah, dari dua hal yang disebut tadi, satu mencaci maki, yang satu diharap bisa bersatu semua untuk mendukung pemerintah, gitu ya. Kalau mencaci maki, saya akui iya, apa yang dikatakan Prof. Sumi itu memang benar kok. Artinya nggak semua ya. Memang
medsos itu, ya apapun itu di dunia itu kan nggak ada yang sempurna ya. Ada yang baik, ada yang buruk. Termasuk medsos itu, ya dia suatu temuan teknologi, ya dia bisa baik, bisa buruk. Nah, salah satu yang manfaatkan buruknya itu ya itu. Orang dengan mudah itu mencaci maki yang lain gitu ya. Meluapkan emosi. Iya, ya itu tadi sosial literasinya rendah. Ya, nggak punya, bahkan mungkin nggak melek sosial. Jadi itu mencaci maki, berkata tidak ada batasnya, nggak ada etikanya, nggak ada sopan satu. Nah ini fakta. Di Businessman Opinion kan kita punya grup WA. Setiap hari saya ngeliat. Nah tapi kalau saya orangnya nggak seperti itu, kita lihat begini, kita buang saja, gitu. Gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena menurut saya, ya kebencian. Kalau saya ya, Mas Anto, saya itu selalu berpikir itu positif. Kemudian saya berusaha untuk netral. Memang manusia ini subjektif kan, cenderung bias, berpihak kita maksudnya, sulit untuk netral. Tapi saya berusaha. Artinya gini loh, saya percaya kalau kita ya tidak berusaha seperti itu, maka kita ini akan hidupnya nggak tenang. Saya ini misalnya saya nggak berpikir positif, saya ya selalu nyinyir sama orang gitu. Saya sendiri akhirnya hidupnya yang tidak akan tenang. Gitu. Dan akhirnya berdampak negatif terhadap diri saya. Maka saya berusaha untuk netral. Artinya gini, kalau saya ya mau menilai orang, itu saya pertama saya letakkan dulu bahwa semua orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Tidak mungkin dia baik semua, tidak mungkin dia buruk semua. Yang kedua yang saya berusaha netral itu artinya nilailah dia dengan menggunakan rasio. Jangan pakai emosi. Rasio kan kita pakai akal. Artinya yang tadi, yang saya sebut literasi tadi, gitu, kita pakai akal, gitu, logika. Jadi kalau memang dia baik, ya katakanlah memang dia baik, ya pujilah dia, dukunglah dia, gitu ya. Tapi kalau memang itu buruk, ya katakan dia buruk. Tapi walaupun kita katakan dia buruk, bukan yang maki-maki, gitu loh. Ada etikanya, gitu kan, ada caranya yang baik, gitu. Nah, diikuti dengan solusi, gitu ya. Jadi kritik jangan hanya mengkritik. Kalau menurut saya, kalau orang mengkritik saja, kemudian tidak memberikan saran, solusi, itu dia menjadi bagian dari masalah itu. Tapi kalau dia memberikan solusi, ya dia menjadi bagian dari solusi, kan jadi baik. Jadi berusaha untuk konstruktif. Gitu. Nah, jadi kan saya lihat nih, banyak ini kan orang mengkritik itu emosional. Jadi tidak menggunakan rasio, itu buruk, gitu. Ya, ini yang timbul caci maki. Jadi kalau dia suka orang itu, apapun orang itu lakukan sudah jelek, dia puji terus, dia dukung terus. Dan sebaliknya, kalau dia nggak suka sama orang itu, apapun dia lakukan orang itu tetap dicaci maki, dicerca terus, dinyinyir. Nah, itu nggak benar. Ya, saya contoh saja, misalnya saya dengan Mas Anto gitu, nggak suka sama Mas Anto. Saya percaya Mas Anto sama seperti saya, ada kelebihan dan kekurangan. Tapi apapun yang Mas Anto lakukan baik, saya tetap kritik yang negatif, ya, mencaci maki. Apa yang terjadi hubungan saya dengan Mas Anto? Buruk kan pasti. Nggak mungkin hubungannya bagus. Nah, sosial jelek. Gitu. Akibat apa? Akibat saya. Gitu. Karena saya berperilaku seperti itu. Gitu. Jadi itulah yang membuat kenapa medsos digunakan menjadi seperti itu. Makanya saya kalau lihat orangnya menilai, mengkritik seseorang itu, apa Mas Anto saya tahu yang saya lakukan. Saya pakai media literasi itu. Saya lihat ini berbicara siapa dia, belakang dia apa, ya kan? Sehingga kita bisa menilai, gitu. Orang ini ngomong ini bias atau tidak. Karena orang itu akan bias banyak alasannya. Mungkin saja ada kepentingannya, benar nggak? Dan kepentingannya itu mungkin terganggu. Nah, karena kepentingan terganggu, maka orang itu dibenci lah. Karena dia mau kepentingannya kan, gitu. Jadi bias itu banyak macam bisa. Ya itu kenapa? Karena pakai emosi. Gitu. Seperti itu. Jadi nah, yang kedua, harapannya supaya semua bersatu dan mendukung. Saya mengatakan kepada Prof. Sumi, yang diharapkan itu saya anggap itu terlalu idealis. Ya benar, terlalu mengharapkan sesuatu yang sempurna. Saya percaya di dunia ini tidak ada yang idealis, itu nggak ada di dunia ini. Sempurna itu tidak ada.
Yang ada itu justru kebalikannya. Kita harus realistis, harus yang sifatnya praktis, gitu ya. Nah, Pak Prabowo, saya anggaplah ya, itu kan pemimpinnya ya. Kalau pemilu kan didukungnya 50-an%, 56 atau 58 gitu ya. Artinya kan ada sekitar 40-an itu yang tidak mendukung. Nah, kalau kita mengharapkan mereka semua akan mendukung, walaupun saya yakin Pak Prabowo lakukan itu bisa ada yang baik. Saya percaya dengan kondisi yang saya bilang sosial literasi buruk, media literasi buruk, tetap aja akan mereka cerca terus. Ya. Nah, buat apalah kita mau mengharapkan orang-orang seperti itu? Ya kan? Cuma buang energi, ya kan? Karena kita berusaha melawan mereka kan? Berusaha melawan mereka, jadi akhirnya pemerintah itu menurut saya kalau mau melayani hal-hal seperti itu hanya membuang energi. Nggak akan bisa karena terlalu idealis, berpikirnya keinginan terlalu idealis gitu. Nah, yang saya mau sarankan Prof. Sumi, biarkan saja ya, mereka yang nggak mau dukung biarkan saja. Kemudian ya nggak usah terlalu dikomentarin, apalagi kalau mau dikritik balik malah menghabiskan energi. Nah, percayakan saja, kita kan punya hukum. Saya pernah di sini medsos, Anda boleh berkata seperti apa ya, tapi hati-hati ketika Anda melanggar, kan ada hidup ini ada aturannya, ada hukumnya kan. Anda melanggar dan Anda diciduk sama polisi karena Anda memfitnah misalnya, ya kan, seperti itu, ya jangan dikomplain gitu. Nah, maksud saya pemerintah itu biarkan saja, kan kita punya penegak hukum, biarkan saja tuh orang-orang itu mau caci maki mau apa, nanti kalau mereka masuk ke ranah hukumnya, nanti ada penegak hukumnya akan menertibkan. Jadi nggak usah wakil ketua MPR atau presiden seperti itu gitu. Kerja saja menurut saya, mendingan gunakan waktunya untuk kerja saja. Oke. Ya, kalau menanggapi hal-hal terus seperti itu, kayaknya saya bilang malah jadi bumerang. Ya Pak Presiden mengkritik para pengkritik itu dan mengatakan mengkritik itu antek-antek asing. Hanya ini serak balik kan, masa udah kalau didiamin saja. Nah, serang balik kan jadi menghabiskan waktu dan energi saja, jadi nggak sehat gitu kan. Jadi biarkan saja. Kalau saya percaya dikritik itu ya suatu saat mereka akan jerah juga. Kalau mereka mulai melakukan sesuatu yang anarkis karena sudah dikritik nggak digubris, ya mereka akan berhadapan dengan penegak hukum gitu lah. Bukan berarti saya mengatakan bahwa kita jangan mengkritik. Saya termasuk yang mengkritik ya, kalau memang pemerintah MBG itu saya kritik gitu. MBG baik tapi pelaksanaan daya buruk saya kritik gitu. Seperti itu. Jadi itulah itu dinamika hidup lah. Biarkan saja. Itu saja dibiarkan saja dan jangan mengharapkan sesuatu yang terlalu idealis gitu. MBG rame. Kemarin saya udah bilang MBG itu singkatannya apa Mas Anto? Beracun itu gimana? Bukan. Mana modal buat Gerindra. Oke. Spesifik ya. Spesifik dong. Karena kan Presiden bela mati-matian buat MBG sampai beberapa pendukung waktu itu, ayo ikut cateringnya, ayo gitu. Untung kakakku, Kak Nenaku nasihatin jangan Kak, bahaya itu, bahaya. Kalau kakak dengerin, dia pasti masih ingat. Jangan Kak, bahaya itu. Kan banyak yang ojok-ojok, ayo ikut. Bahaya itu Kak. Lagian juga nggak bener lah itu program. Waktu itu kita udah bilang kan. Itu makanya buat asupan gizi. Jadi gizinya itu asupan gizi 2029 Mas Anto. Oke, bukan gizi anak berarti itu Maya. Ternyata gizi dari mana Mas Anto yang isinya kacang, gizi apaan? Oh, kita pakai akal sehat aja, gizi dari mana? Betul kagak? Yang setipis kertas, tempenya tipis, tepungnya tebel kayak make up janda menor dari kampung mana kagak tahu dah tuh, ya enggak?
Padahal itu juga gizinya juga belum tentu anaknya udah 17 tahun pas periode berikutnya. Makanya saya bilang MBG itu modal buat Gerindra, buat Pak Prabowo, asupan gizi 2029. Udahlah. Topiknya kan Pak Dasko. Saya selalu setiap telepon saya tambah, saya nggak ngulang-ngulang ngomongan saya gitu, karena saya mau dengar pendengar yang lain ngomong apa, pendengar yang lain mau itu bisa nambahin aja gitu. Ini Bapak itu wakil rakyat. Tadi saya ngomong di sesinya BR, Santo. Ya. Bapak wakil rakyat, tapi kampanye Prabowo di ITB. Sehat Pak Dasko. Nangkep nggak? Nangkep ya Mas Santo ya? Iya. Lu wakil rakyat, tadi saya ngomong, lu wakil rakyat harusnya lu berdiri di sisi rakyat. Ya dong, lu malah gebrak-gebrak bilangnya rakyat nggak bersatu. Justru salah, rakyatnya bersatu kritik MBG. Betul nggak? Dan lu sebagai wakil rakyat, lu pasang badan buat presiden, kan lucu. Kocak ini negara. Lu sebenarnya wakil rakyat atau wakil presiden? Gantiin Gibran dong wakil presiden. Kan gitu ya kan. Logika orang, ya saya nggak pinter-pinter banget lah gitu loh, ya nggak, tapi ya sekolah kita S1 S2 nya juga IPK-nya di atas 3,5 kok, di kumlot juga lah, nggak jauh-jauh kan gitu ya, nggak bodoh-bodoh banget lah, nggak sepinter kalian semua lah yang bisa duduk jadi anggota DPR, kalian bisa duduk di situ kan. Kalau saya satir ya Pak Herbert, bukannya gitu ya. Kalian kan pinter-pinter, hebat-hebat dibanding kita rakyat biasa. Siapa sih kita? Lo orang kan juga nggak cuman yang diomongin orang PDIP itu, semua partai juga sama, jadi nggak dibahas satu. Coba lihat arogansi anggota DPR, sama semua. Kalau selalu ada yang bilang, ada tuh yang ngomong kalian bukan level, ya itu orang PDIP, kan kita tahu namanya inisialnya DS lah, ya enggak. Tapi percayalah, semua anggota DPR gue sama. Bisa mereka dikritik, apalagi selevel Pak Sumi. Aduh, saya nggak yakin dia bisa dikritik. Tapi dia nggak menyadari bahwa dia itu wakil rakyat. Sadar nggak Pak Sumi, Bapak itu wakil rakyat? Kok kenapa Bapak kampanyein Prabowonomics di ITB, Pak? Kenapa, Pak? Terus bilang tidak kompak. Lah ini lagi kompak-kompaknya, Pak. Rakyat mengkritik MBG. Yang nggak kompak itu justru buzzer piaraannya kalian-kalian semua yang kalian bayar dari pajak rakyat, bayar buzzer. Kan gitu ya Mas Santo ya. Buzzer kan banyak, kita bisa identifikasi kok buzzer kok. Kalian justru yang bikin gaduh, buzzer inilah yang ngebela MBG, yang bikin gaduh. Rakyat mah kompak di bawah. Dan Bapak udah, kalau ibarat main sepak bola, offside dari posisi Bapak sebagai wakil rakyat. Offside dong Mas Santo, ya nggak? Kalau offside kan di pre-wit. Kalau offside, ya nggak? Bapak udah melanggar, udah terjadi pelanggaran, ya nggak? Nah, pelanggarannya selain offside, Bapak tackle, nyikut. Nggak di kartu merah aja udah alhamdulillah. Betul nggak Mas Santo? Bapak tuh udah nyikut rakyat, Pak. Udah nyikut, udah tackle, udah sliding. Karena Bapak itu harusnya di posisi legislatif. Iya nggak Mas Santo? Karena Bapak itu DPR.
DPR. Oke. Ya nggak, biar clear tuh. Ya nggak, sana saya belum nggak dengar. Sementara ini kita cuma ngomong ini partai politik ya segala. Iya, kita juga tahu yang masalah di negara ini adalah partai politik yang jumlahnya terlalu banyak. Semua pendengar BO juga sepakat. Aku sering ngomong lagi. Jadi sebagai wakil rakyat, Bapak maki-maki rakyat di lingkungan akademik, ya kan? Di daerah di ITB itu udah nggak bener, Pak. Jadi rakyat ini independen, Pak, tapi nggak pernah didengar. Kenapa? Karena wakil rakyat tuh kayak bapak, matanya buta, kupingnya tuli, hatinya mati. Nih, saya kasih tahu, kalau saja ada mekanisme buat turunin kalian, pasti kalian udah turun. Karena kita tahu DPR itu kerjanya itu memperkuat posisi kalian itu, bikin undang-undang itu semua tidak sesuai dengan apa yang rakyat mau. Teddy itu yang paling sering mikirin negara. Kalau saja, makanya saya bilang, ada mekanisme yang bisa copot posisi Anda dari kursi DPR, semua lu para dewan yang dipilih sama rakyat, percaya lu orang pasti akan dicopot. Mana ada rakyat terima gini, Mas Anto punya mbak ART, Mas Anto gaji dia untuk kerja di rumah Mas Anto, tapi dia sibuk di rumah tetangga. Kan gitu analoginya. Betul nggak, Mas Anto? Gua gaji lu sebagai wakil rakyat, mewakili gua, kerja buat gua. Tapi lu kerja buat orang lain. Buat rakyat, lihat nih yang muka kayak begini. Tapi sayang sih, rakyat kita memang didesainnya dibodohin terus. Mau dibodohin. Memang mereka sih yang ngebuat ini semua grand desainnya. Makanya kita harus mencerdaskan rakyat. Karena itu yang kita bisa lakuin. Cuman ingat pesannya, jangan kau uji kesabaran rakyatmu. Kan gitu ya. Buat rakyat semua, ini nggak patut dicontoh. Lu punya wakil yang harusnya kerja buat lu, malah dia kerja buat orang lain. Nggak boleh lu pilih wakil model begini. Dia itu duduk bukan sebagai wakil rakyat, tapi ngebelain ketua mereka. Kalau dulu banyak yang komen belain Megawati, kan banyak yang begitu. Di Gerindra juga sama, di Nasdem juga sama. Jadi ingat, bukan satu partai aja. Kalau fair kan disebut semua, ya dong. Rakyat lihat nih muka-mukanya ini semua. Kalian tuh harus pinter, dibodohin terus. Logika kalian dibuat jungkir balik. Dalam kapasitas apa Dasko bisa ngomong kalian itu? Gini loh, Mas Anto, logik nggak sebagai wakil rakyat dia bertanya kalian butuh berapa dia ditanya Prabowo butuh berapa lama, dia balik bertanya rakyat butuh berapa lama untuk bersatu. Kan lucu. Lu sebagai wakil rakyat, lu yang harus bertanya kepada diri lu, apa gua sudah pantas disebut wakil rakyat? Atau lu
tanggalkan aja lu punya titel wakil rakyat jadi wakil Gerindra. Jangan lu bawa-bawa titel wakil rakyat lu. Nggak malu, masih berani bilang kasih waktu buat Prabowo. Ngomongan apa ini udah 1 tahun. Kocak ini, makanya saya bilang hancurlah dengan model-model begini negara. Lu bisa nggak tanggalin lu punya titel? Lu tuh udah jadi wakil rakyat. Lu ngebela kepentingan rakyat, bisa nggak? Yang ada, lu kasih contoh nggak bagus, malahan. Begini wakil rakyat ternyata rakyat ini. Tapi itu bagus buat pembelajaran bagi rakyat. Ini loh yang saya mau ngomong dari tadi. Tapi nggak dapet saya momennya. Tapi gue pelan-pelan nambahin aja ya Mas Anto ya. Jadi omongan gue selengkap lah. Gitu loh. Wajar kan rakyat bertanya, situ wakil rakyat atau wakilnya presiden? Situ masih makan duit pajak rakyat atau makan digaji oleh presiden? Situ masih menerima fasilitas dari APBN atau Prabowo yang ngasih situ fasilitas? Jawab. Pegang hati Anda Pak Sumi Dasko. Kalau Bapak gentleman, buang titel wakil rakyat Bapak. Jadilah jubirnya presiden. Itu lebih gentleman, Anda adalah laki-laki. Gitu. Makasih ya. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dasko ya, soal masyarakat katanya mulai saling caci maki di medsos, ya kan, di medsos. Terus dia minta supaya masyarakat itu memberi kesempatan. Nah, artinya kan kalau di sini cluenya jelas bahwa Pak Dasko itu menyampaikan masyarakat caci maki atas kinerjanya pemerintahan yang sekarang, kan begitu. Makanya dia minta waktu kan. Nah, kalau ada caci maki, berarti ada yang pro, ada yang kontra. Kan begitu ya Pak ya? Ya kan? Kan kalau ada yang mencaci maki gitu kan berarti kan ada lawannya. Nah, saya contoh nih, jangan-jangan statementnya Pak Dasko ini buat pas FM karena ada BO. Iya kan, dari Senin sampai Jumat kan di BO kan terus-terusan kritik kan. Iya, oke. Iya kan? Iya, bisa. Benar nggak Pak? Iya. Bisa jadi Pak. Nah, cuman Pak Dasko, nih kalau seandainya nih Pak Anto ini jadi Pak Dasko, saya bilang Pak Dasko, Bapak kalau jadi yang dipercaya menjadi pemimpin saat ini sebagai legislatif, harus siap dikritik bos. Kalau lu nggak siap dikritik, lu nggak usah mimpin, kasih yang lain. Itu satu. Yang kedua, lu jangan kira karena lu sekarang lagi memimpin di atas, masuk di kalangan elit, lu doang yang pinter. Di BO ini banyak orang yang pinter mengenai masalah ekonomi, masalah politik, masalah hukum, masalah yang lain-lain. Lu aja kagak dengar tuh di BO itu. Kan begitu. Cuman karena kebetulan aja kita nggak masuk di sana. Kan begitu Pak. Ya. Nah, saya menilai kenapa Pak Dasko menyampaikan hal ini. Mungkin dia karena agak sedikit tersentil tuh dengan omongannya Pak Prabowo waktu mengenai masalah nih, jangan kasih laporan ABS. Kan itu kan masalah MBG Pak. Dapatnya dari mana tuh laporannya Pak Prabowo? Kan dari medsos. Iya kan? Nah, Pak Dasko, kalau benar-benar MBG itu motong sapi seperti yang dilaporkan, itu kan di medsos juga kita ngeliat. Kita kan nggak ikut Pak rapat itu Pak, waktu siapa itu kepala BGN itu ngomong ngebullshit itu dianya itu. Katanya motong sapi tiap hari 1 ekor satu, terus ikan lele kepalanya dibuang. Kalau benar itu dilakukan, masyarakat Indonesia juga nggak bakalan protes itu soal MBG itu, benar-benar kan begitu. Masalahnya adalah MBG itu sudah sampai diplesetin menjadi makanan beracun nasional, bukan makan bergizi lagi. Kan begitu Pak. Ya.
Terus yang lebih agak sedikit mengena harusnya ke Pak Dasko, lu malu dong bos. Lu ini dipilih untuk jadi wakil rakyat supaya lu ngomong tuh di kantor di gedung di parlemen itu mewakilin suara rakyat. Kenapa sekarang rakyat jadi ribut? Karena lu itu udah kagak dipercaya sama rakyat. Kan begitu Pak. Kalau dia bilang masyarakat harus bersatu untuk mendukung program pemerintah untuk memajukan bangsa ini, setuju Pak. Tetapi jangan lupa masyarakat juga tidak mendukung hal-hal yang menjadi kebijakan pemerintah yang dianggap dan dinilai menyengsarakan masyarakat. Kan gitu. Nih saya kasih analogi nih Pak Anto. Saya kasih analogi. Semalam kita udah sedikit saya kasih angka-angka. Ya pokoknya kita ngitung angka-angka deh. MBG 1 triliun setiap hari. Pak, 1 tahun itu Pak, ya itu anak sekolah itu ada liburnya Pak, sebulan lebih bahkan. Tapi kan tetap aja tuh MBG-nya dikasih. Nih waktu bulan itu udah 1 bulan. Oke. Waktu ini bulan puasa. Bulan puasa, ya. 1 bulan. Berarti 2 bulan ya Pak ya. Oke. Nanti akhir tahun ada lagi libur Natal, libur tahun baru. Paling enggak itu 2 minggu. Berarti sudah 2 bulan 2 minggu. Tapi kan MBG itu tetap suruh jalan. Yang makan kan hantu. Iya kan Pak? Iya hantu yang makan Pak. Wah anak saya kan dapat MBG di sekolahnya. Ya tapi sekarang selama Ramadan ini yang nggak dapat. Tapi kan pasti keluar uangnya. Makanya saya bilang yang makan hantu. Waduh, harus ditagih itu. Loh iya Pak. Terus ini kan sekarang kan lagi situasi perang. Harga minyak naik. Datanglah Pak Presiden mewacanakan akan melakukan yang namanya work from home. School pun juga udah diwacanakan Pak. Istri saya kemarin tuh dapat WA itu dari gurunya. Direncanakan nanti anak-anak juga akan sekolah dari rumah. School from home. Kalau itu terjadi berarti kan nggak ke sekolah lagi anak-anak kan. MBG-nya pasti tetap jalan terus. Bos, inilah para pemirsa di BO ini orang pintar ngitung semua, bukan lu aja yang pintar ngitung. Makanya kita ribut. Kan begitu Pak. Coba itu kalau dua tadi saya hitung tadi tuh, libur naikkan kelas kan sebulan. Ini Ramadan sebulan, udah 2 bulan. Nanti libur akhir tahun, nanti Natal tahun baru 2 minggu, sudah 2 bulan 2 minggu, berarti sudah berapa itu Pak? 60 tambah 14, 75, artinya kan 75 triliun. Kan begitu Pak. Nah lu sebagai anggota dewan yang terhormat, lu diam aja. Terus lu nyala-nyalahin. Sekarang masyarakat sudah saling mencaci maki, minta kasih kesempatan. Kesempatan apa? Supaya nanti sampai 5 tahun mau lu garong ini semuanya keuangan negara ini. Kan begitu. Ya, ini yang pemerintahan sekarang ini nggak ada oposisinya Pak. Terus dia mau minta supaya masyarakat, sorry nih saya ini orang Batak Pak, tapi kan kalau di istilah Jawa itu ada nje. Nggak bisa bos. Nggak bisa. Sekarang semuanya sudah terbuka. Itu tadi saya bilang Pak, jangan dia kira bahwa karena dia sekarang jadi anggota dewan sebagai wakil ketua DPR, dia yang paling pintar. Wow, masyarakat Indonesia itu banyak yang jauh lebih pintar dari dianya. Banyak Pak, jauh hitung-hitungan banyak. Kan gitu. Itu satu, MBG, operasi apa tuh Kopdes. Merah putih, ya. Iya, Pak. Ini kalau kita mau balik-balikan nih ya Pak ya. Eranya Pak Jokowi, terlepas deh baik buruk apa segala macam lah itu deh. Tapi ada barangnya Pak, dia keluarin duit ada barangnya. Ada jalan tol, ada pelabuhan,
ada bandara, terlepas deh dari soal korupsi apa segala macam, mau suka nggak suka, pokoknya ada barangnya Pak. Ada barang, ya. Sekarang era pemerintahan Pak Prabowo keluar uang 363 miliar triliun 1 tahun. Jadi apa? Maaf. Jadi sampah ke toilet. Iya. Iya lah Oke. Pak. Jadi sampah ke toilet Pak. Nggak ada barangnya. Katanya kan untuk membuat cerdas supaya bergizi. Lah kalau kita lihat itu menu-menunya yaitu dikasih makan kayak gitu, cuman kacang. Bergizi apa itu? Dan lu bilang masyarakat nggak boleh bicara, nggak boleh speak up tentang ini di media sosial. Lama-lama lu tinggal nyalahin setan lu, berarti lu. Bukan lagi nyalahin media sosial lu. Kan begitu? Emosi saya jadinya. Oke. Iya. Kan begitu Pak. Baik. Jangan dibuka Pak. Hati-hati juga nih Pak Setan. Jangan-jangan nanti habis lebaran dikirimin surat ini. Tolong dihapus itu, apanya itu, acara BO-nya tuh. Soalnya ngomongnya kencang-kencang semua gitu. Iya kan Pak kan? Bener Tolong kan, Pak? dibungkam para suara di Iya. para Iya itu suruh tuh. pendengar. Jadi maksudnya Pak dibikin acara BO. Iya, itu kita harus mendukung. Oh, itu MBG selama Ramadan biar tetap dikeluarkan. Kan kasihan tuh orang yang udah investasi di MBG supaya kan dia harus profit. Oh. Kan maunya kan begitu Pak. Iya. Dipuji-puji. Jangan bos. Nih orang Indonesia sekarang nggak pintar-pintar. Jangan IQ lu di bawahnya kita juga ini. Cuman lu punya kesempatan aja jadi anggota dewan di atas sana. Nah begitu Pak. Ya kan? Ya. Itu. Jadi mari kita tetap bersuara. Ya. Ini hati-hati Pak Dasko. Kalau masyarakat Indonesia masih bicara Pak, itu artinya kami masih mengkontrol. Tetapi kalau masyarakat, rakyat sudah tidak bicara, itu akan bertindak, Pak. Akan bertindak. Oke. Mau kejadian 98 lagi? Oh. Mau kejadian 98 lagi? Oh. Pak, Iran sebelum perang, itu kan terjadi kerusuhan, Pak. Ditembak-tembakin. Gara-gara apa? Gara-gara media sosialnya di shutdown kan? Oh, iya. Nepal juga sama, mau terjadi di Indonesia. Oke. Jangan bilang masyarakat sekarang caci maki, nggak bersatu, gara-gara media sosial, gara-gara wah, lu ini nggak boleh begitu. Kamulah perbaikin kinerjamu sebagai anggota dewan perwakilan rakyat Indonesia. Kritik. Kami akan mengkritik, masyarakat Indonesia akan mengkritik apa yang kami anggap dan kami nilai merugikan, bakal merugikan. Itu Pak Purbaya juga itu. Saya awal-awalnya dia jadi menteri, saya salut sama dianya. Kemarin dia yang di media sosial juga itu, dia ngomong ke Pak Presiden, itu Pak ekonom itu yang di viral di TikTok itu, itu salah membaca data. Bos, lu kok jadi begitu sekarang? Berarti maksudnya dia sendiri yang paling benar membaca data itu. Yang sekian puluh orang atau sekian ratus orang yang namanya ahli ekonomi itu salah membaca data. Iya kan? Itu sama aja dengan apa itu? Dengan kalau yang kemarin tuh narasumber mana yang pernah ribut itu Pak di TV itu. Percaya gua deh. Percaya sama lu mah musyrik. Percaya sama Tuhan. Kan begitu Pak. Iya, jadi sekarang saya melihat, saya tidak tahu apakah ini handicapnya di Pak Presiden atau di para pembantunya Pak Presiden ini. Tapi sepertinya Pak Presiden ini dikelilingi oleh orang-orang yang memang betul-betul mau mengganyang dan merampok negara kita ini. Penuh balas budi seperti itu. Jadi kita nggak usah berhenti Pak untuk bicara. Kita harus suarakan terus supaya ya jelek-jeleknya anggaplah kayak ginilah Pak Dasko. Ini Bapak, kalau Bapak supir mobil, ya Pak ya, kami ini Pak penumpangnya Pak. Kalau kami lihat Bapak sudah mau nabrak lubang, biar kami ngomong.
Pak, belok kanan dikit Pak, ada lubang di depan. Pak, jangan ngebut Pak, karena Bapak sama lihat ngantuk. Jangan ngebut Pak, nanti kita tabrakan. Itu anggapnya begitu. Jangan lu bilang kami ngeributin lu sebagai supir, nanti tabrakan ini Pak. Karena di antara para penumpang ini banyak yang lebih pintar dari lu. Kan begitu, banyak. Apalagi khususnya di BO ini, banyak orang-orang pintar ini. Itu Pak Anto. Emosi saya jadinya. Oke lah. YouTube nih ya, katanya yang siswi di Nias itu pasti tanya presiden udah dapat MBG, dia bilang belum dapat. Oh, sampai bohong sekarang? Dia bilang. Sampai sekarang? Enggak sampai sekarang. Oh, maksudnya? Ini waktu itu kan pernah ditanya. Nah, gimana tuh kalau kita misalnya disuruh diem, ya kan? Ya. Pak Presiden nggak tahu. Malu dong. Gimana orang ditanya itu, dilihat semua rakyat Indonesia bohong katanya belum dapat. Waduh. Gimana dong kalau misalnya jangan-jangan ternyata kayak tadi, ternyata ada anggaran keluar, duit keluar, tapi nggak ada barangnya. Ya. Iya, serem sekali gitu kan. Udah 1 triliun nggak ada barangnya. Waduh, gawat bro. Tadi bilang kemana? Ke toilet. Ya udah ke toilet Pak. Udah pasti kalau ke toilet mah ya. Jadi ya gimana mau diceknya kan? Nggak bisa. Waduh, kacau dong. Ada itu kan DPR kan gajinya berapa ya? Saya lupa deh. Coba diingat-ingat lagi gitu. Udah, apalagi wakil ketua ya. Wakil ketua kan seharusnya lebih gede kan ya tunjangannya ya. Kalau nggak salah sih. Jadi kok maksudnya kinerjanya itu cuma komentarin kita. Ya, komentarin rakyat. Ya kan? Ya. Maksudnya kerja aja Pak, kerja aja. Kalau Bapak kerja, hasilnya ada, rakyat juga terasa kok. Gitu ya. Jadi kita nggak perlu, nggak bakal teriak-teriak juga gitu loh. Yang penting Bapak kerja dengan benar, pasti kan terasa dong. Nggak kayak kemarin kan banjir 3 kali, ya kan? 3 kali banjir. Kirain 1 kali udah ada awareness nih. Oh, ternyata ada masalah kan. Wah, dibenerin. Ternyata sampai ke 3 kali masih begitu. Jadi bingung gitu loh. Kita disuruh diem, tapi Bapak kemana gitu loh. Bapak kok malah komplainnya ke kita gitu loh. Harusnya kita yang komplain ke Bapak dong. Terbalik. Aneh gitu loh. Jadi untuk sebagai wakil rakyat, janganlah selalu komen rakyat Pak gitu loh. Apalagi kalau komennya itu salah, kayak seakan-akan kita yang salah gitu loh. Kerjain dulu lah tugas sebagai wakil rakyat, ya kan. Kalau benar kita pun juga nggak bakal banyak komen kok. Mungkin BO juga jadi sepi gitu aja. Bagaimana? Apa sih ini sebenarnya menurut saya itu sudah lama terjadi, dan ini sebenarnya senjata makan tuan. Kenapa senjata makan tuan? Ini kan peliharaan dari para booster. Penyebabnya kan zaman dulu itu pada pelihara booster. Nah, jadi zaman Jokowi akhir-akhir ini dan juga pada saat Pilpres yang lalu, gitu loh. Jadi sekarang itu juga masih pemerintah pelihara booster. Ya, dugaan saya, dan sangat kelihatan sih kalau saya lihat di medsos gitu. Melawan siapa? Melawan ya rakyat. Ya, rakyat yang tidak puas terhadap pemerintahan saat ini. Gitu loh. Ya, jadi dikater dengan booster. Kantor dengan diskusi, ya kan? Iya. Ataupun ya
kritik-kritik yang sehat itu diterima gitu kan. Tadi ada yang nyebutin apa ya, tuliap apa gitu, saya nyebutnya tuh pemerintah saat ini sudah moto picek kuping budek. Itu bahasa Spanyol. Kamu tahu nggak artinya? Sedikit. Kamu tahu nggak artinya? Sedikit doang, ngerti budek doang. Iya, telinganya tuli, matanya buta. Gitu ya. Karena buktinya tuh para pejabat banyak ya kemarin di kota saya itu mengadakan bukber bersama para karyawan SPPG dengan mewah-mewah gitu ya. Terus ditanya, ini kan cuma setahun sekali katanya alasannya. Lu nggak lihat rakyat lagi setengah mati kayak begini, gitu kan? Makanya MPG itu kan pada teriak, wih, dihentikan aja, di stop. Akhirnya cuma buat bacaan APBN, gitu kan? Ya, buat koyak-koyak. Dan banyak juga lah ya kasus kemarin Agustus. Dan tetapi sudah seperti itu digeruduk juga rumahnya, masih juga nyolot juga, gitu kan? Terus dengan sikap-sikapnya pejabat yang menggunakan mobil itu ya, yang dikritisi sama Om Bob ya kan, pakai mobil inventaris harga 8,5 miliar apa itu kan betul-betul nggak punya nurani itu. Moto picek kuping budek kan. Iya betul. Bener kan? Iya betul. Ya gitu loh. Jadi akhirnya malah yang dilemparin balik oleh si Dasko. Si Dasko. Iya. Si Dasko. Ya itu kan cuman sebenarnya dia nggak. Kalau orang bahasa Spanyol itu ada lagi namanya ngilo gitoe. Nah, kalau sih kamu nggak tahu kan? Nggak tahu. Nah, ngilo gitoe tahu diri gitu. Kaca. Menghadap diri. Kaca. Menghadap kaca. Aku ini dandananku tuh udah nggak luas gitu. Contoh seandainya Anita mau pergi ke satu acara pernikahan, ya kan? Pasti berdandan gitu kan? Iya. Nah, setelah itu bersolek, ginju apa namanya? Lipstick terlalu merah, bedaknya terlalu tebal, gitu loh. Iya kan? Itu yang arti tadi itu. Sebelum mengomentarin orang lain ataupun para netizen ini, ngaca dulu, gitu kan? Ya, jadi bahwa kita ini sudah merapikan. Contoh kalau tadi Hanita sebelum mengomentarin mungkin hadirin yang lain, kamu tuh gimana sih pakai lipstick kok terlalu merah? Hanita kan ngaca dulu. Gue sudah aduh itu kurang lebih seperti itu. Iya, saya cuma mengatakan gini, kita ini negara yang demokrasi ya, artinya kita udah setuju bahwa kita negara demokrasi. Tapi permasalahannya sistem parlementer kita tuh tidak ada oposisi, Mbak. Jadi semuanya itu kan sekarang adalah pendukung pemerintah ya. Ada yang di luar pemerintah, cuma ada 2 partai kalau nggak salah, Nasdem dan PDI. Jadi apa yang terjadi di sosmed itu adalah check and balances yang terjadi di masyarakat. Karena nggak terjadi di parlemen, tidak ada perlawanan terhadap policy-policy apapun itulah, polisinya baik atau benar pun selalu didukung oleh DPR. Nah, menurut saya hiruk-pikuk yang terjadi di sosmed itu ya bagian dari check and balances itu. Gitu. Sekarang kita sering mengatakan ya, Indonesia negara yang demokrasi. Di Singapura aja yang namanya parlemen, yang mungkin kita bilang Singapura itu diktator, negara diktator. Tapi check and balances itu terjadi loh, parlemen di Singapura itu. Di Malaysia ada check and balances, ya kan? Di Indonesia ini nggak ada check and balances. Jadi tidak ada semacam kayak perlawanan lah. Jadi apapun yang pemerintah lakukan selalu didukung oleh DPR 100%. Nggak pernah nggak ada yang nggak full.
sebelum RUU Gold, ya kan? Coba. Nah, ya makanya pergerakan di media sosial walaupun hiruk-pikuk, tapi menurut saya itu bagian dari demokrasi. Seperti itu. Terima kasih. Selamat siang. Oke, baik. Terima kasih kembali Pak James. Baik, mitra bisnis, opini dari Pak James tadi sekaligus menutup sesi Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih yang sudah berkomentar. Saya Anita Wijaya.